Radio Talk, saatnya ngomong di podcast radio. Hai Radio People. Good afternoon ya. Walaupun rada mendung di luar, mendung udah hampir hujan sih. Tapi kayaknya di dalam kita harus tetap cheers nih. Hari ini di Radio Talk Radio People, kita kedatangan tamu yang udah biasa ya warawiri di dunia music, khususnya di Pekanbaru nih Radio People. Dan kalau orang-orang sih nyebutnya label musik maghrib ya, alias senja gitu ya. Senja. Bener. Ada Kak Diko Son of Syair. Langsung kita aja sapa ya. Halo Kak Diko. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Tadi ya. kesini naik apa nih Kak? Kesini bawa kendaraan. Bawa kendaraan udah jelas lah ya. Pasti. Terus hujan nggak? Karena kan memang mendung ya di luar. Agak tadi gerimis. Hujan panas lah kalau kata orang kita bilang ya. Tapi nggak kehujanan kan? Alhamdulillah enggak. Kak Diko nih kan udah lama jadi musisi. Dia tuh udah sempet scroll juga di media sosial ya soal Kak Diko. Terus juga udah follow juga Instagramnya Kak Diko. Terima kasih. Kak Diko jadi penasaran. Sejak kapan sih jadi musisi? Sejak kapan jadi musisi? Ngeband itu pertama kali SMA. SMA. Hobi sih sebenarnya. Terus lama-kelamaan sempat dulu zaman kuliah dulu waktu masih di Jogja. Kita mencoba untuk profesional, bikin lagu, ngirimin demo lagu ke label-label yang ada di Jakarta. Dan alhamdulillah nggak ada yang jodoh. Ya. Nggak ada yang jodoh. Tapi kalau di Pekanbaru kan cukup ini ya, cukup warawir lah ya, cukup terkenal lah ya, nggak bisa dibilang ya. Lumayan lah. Katanya tadi udah sampai ke Malaysia juga nih, kita sempat ngobrol di belakang nih. Itu bersama band. Itu waktu bareng band ya. Oh berarti ini sekarang udah misah ceritanya? Nggak misah. Kebetulan level kreativitas saya bertambah. Wede. Bahasa kerennya kayak gitu. Jadi COVID beberapa waktu yang lalu itu membuat aktivitas manggung ya, terutama kan emang nggak ada sama sekali kan. Nah sedangkan saya kadang-kadang dapat inspirasi gitu, lagu baru tuh ada aja gitu kan. Terus setelah kekumpul, ada beberapa lagu yang mungkin melo, yang kayaknya nggak match kalau dimasukin ke band. Berarti nih sama band sebelumnya ini rada agak beda sedikit ya, gitu genrenya atau gimana? Kalau Elevation band saya itu agak ngerok lah. Oke. Awalnya sih pop ya, pop Indonesia gitulah. Terus setelah kita, maksudnya dalam artian impian kita untuk ke industri major itu udah nggak kayak dulu zaman kita masih kuliah. Terus kita pulang ke Pekanbaru karena Elevation itu yang band saya ya, itu kita bentuk di Jogja dulu waktu masih kuliah. Oh, berarti setelah itu baru pindah ke Pekanbaru atau gimana nih ceritanya nih? Enggak lah, kita memang orang Pekanbaru yang numpang tinggal di Jogja untuk menyelesaikan kuliah. Bikin band di sana. Kebetulan anak-anak Riau, ada yang dari Pakning, ada yang dari Bengkalis gitu. Pokoknya Riau lah. Kita pengen bikin band band Riau, karena memang pada waktu itu kan ada band Lampung, terus ada band dari Palembang yang emang udah terkenal sekarang kan. Terus ya teman-teman kayak Lila, Geisha gitu kan, maksudnya dalam pada waktu itu tuh band-band yang mewakili daerahnya kan emang lagi hype tuh, lagi naik gitu. Pada waktu itu, nah kita juga kepengen bikin band yang isinya pure anak Riau gitu. Udah jalanin. Ya karena memang kita cuma numpang tinggal di Jogja, orang tua pada waktu itu nyuruh pulang. Ya akhirnya kita pulang Pekanbaru. Yang namanya main musik tuh ternyata tidak semudah itu untuk dihilangkan gitu kan. Ya udah kita lanjutin aja di Pekanbaru. Gitu. Berarti ini sampai di Pekanbaru akhirnya masih lanjut terus masih aktif. Alhamdulillah pada waktu itu sempat beberapa kali diundang ke negeri jiran. Sampai 2020.
Itu berarti awal-awal COVID ya? Belum Oh, COVID. belum COVID ya? Jadi terakhir band saya Elevation manggung di Malaysia itu Mm-mm. April 2019. April 2019, ya. Terus ada omongan lagi sih kalau 2020 bakal dapat beberapa gigs katanya gitu, beberapa titik lah kalau di sana kan negara bagian ya. Nah, itu ada omongan-omongan seperti itu. Nah, sempat dibahas juga di sini pada waktu itu. Apa itu programnya yang malam-malam itu loh jam 8. Oh, berarti dulu udah pernah kesini ya? Nah, di sini juga, tapi sebagai band ya waktu itu kan. 2020 bulan Januari. Maret udah kita cut semua kan, segala aktivitas dibatasi. Ya gimana ya, karena waktu itu tiba-tiba musibah COVID datang ke Indo ya. Nggak ada yang mau kan. Jadi penasaran sedikit nih, berarti sehari-hari nyanyi atau ada kerjaan lain, Kak Diko? Nah, kebetulan saya di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Oke. Tapi Kak, kita balik lagi. Kan tadi aku tuh sempat nge-spill kalau nyebut ya, kalau misalkan musik indie ini berdasarkan pengetahuan aku sebagai orang awam ya. Kalau musik indie ini tuh adalah dilabelin sebagai musik maghrib gitu, atau musik senja gitu ya. Ini bener, kenapa? Alasannya apa sih Kak aku bisa gitu? Kalau awal mulanya kenapa bisa musik senja, saya juga nggak begitu ngerti ya. Yang jelas tahu-tahu udah ada aja, karena emang akustikan ini saya juga telat taunya gitu kan, karena memang genrenya berbeda kan dengan yang biasa saya mainkan di band gitu kan. Terus tahu-tahu udah rame aja gitu. Iya, udah jadi tren aja nih musik senja. Musik senja gitu. Dengan kopinya ya kan, terus dengan apa namanya, dengan gitar akustik gitu. Ya udah, akhirnya terlabelkan lah istilah musik indie pada genre itu gitu kan. Mungkin genre yang seperti itu tuh kalau nggak salah folk deh. Oh, genrenya kalau folk nggak ya. salah folk gitu. Nah, berarti indie ini apa sebenarnya Kak? Indie itu ya cara kita apa ya, spirit do it yourself. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sendiri, baik itu rekaman, terus pembuatan album, mengedarkan albumnya, semua ya kita biayain sendiri gitu. Tapi ada versi lain, ada label indie juga sih sebenarnya. Ada label indie yang memang usahanya tuh ya memproduksi band-band gitu, menjual CD juga gitu. Tapi ya nggak semasif major label. Jadi band-band yang dirilis di label indie itu bisa dibilang itu nggak ada di TV nasional lah. Dulu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak sih, udah sama aja. Asal bandnya memang keren. Udah masuk TV aja ya? TV nasional pasti manggil juga. Gitu bahkan kadang yang nggak ada bandnya, nggak ada prestasi, nggak ada apa-apanya udah masuk TV aja nih. Karena viral ya. Bener. Berarti bisa dibilang indie ini tuh independen gitu ya? Berarti berdiri sendiri di atas kaki sendiri gitu, mandiri gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Gimana nih Kak perkembangan musik indie di Pekanbaru? Jadi penasaran nih ya. Musik indie di Pekanbaru sendiri tuh sebenarnya cukup pesat perkembangannya. Banyak band yang saya tahu gitu. Cuma memang kadang kita kalau musik itu kan salah satu subsektor dalam ekonomi kreatif ya. Pelaku kreatif di dunia musik gitu. Nah, anak-anak band Pekanbaru itu seperti kekurangan wadah gitu. Karena banyak yang kadang nggak dapat manggung gitu kan. Terus mereka juga kesulitan buat memperkenalkan karyanya. Dan ini alhamdulillah nih RRI ini udah ngasih kesempatan saya nih buat memperkenalkan karya-karya gitu. Karena musisi kalau nggak disupport ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Bener. Dan nanti bakal lanjut di sore ceria ya. Tapi itu nanti ya Radio People. Nah, kita balik lagi. Berarti memang perkembangan musik indie di Pekanbaru ini cukup pesat ya. Ya. Tadi dari semua genre itu kayaknya ada deh. Ada.
Oke, nah berarti tadi sedikit diambil kesimpulan kalau misalkan musik indie itu ya berasal dari independen alias sendiri gitu ya, produksi, rekaman semuanya sendiri gitu. Yeah. Nah berarti ini apa bisa dilakukan sendiri sesuai kemauan atau harus berada di bawah PH khusus gitu untuk misal Jia tuh pengen rekaman, bisa nggak sih Jia rekaman di rumah aja terus? Bisa, upload? bisa banget dengan fasilitas yang ada saat ini, home recording, rekaman di kamar tuh udah cukup bisa sekali gitu. Makanya kreativitas kita tuh bisa dibilang untuk saat ini tuh udah nggak ada batas. Okay. Karena apa namanya software buat rekaman itu udah bisa dengan mudah didapat. Bener sih. Bahkan kualitasnya tuh mulai dari yang paling bawah sampai Ya. paling high gitu ada Ya. semua ya untuk hardware ataupun software ya. Kemudian Kak Diko, jadi penasaran juga nih. Kan Kak Diko kan udah sempat dari band, kemudian sekarang solo ya. Itu kira-kira udah berapa single nih kayak yang keluar? Wah. Yang udah terpublish itu baru 2 sih. Baru 2, oke. Kalau lagunya di total dari awal 2022 udah ada 6 lagu. Oke. Tapi yang udah direkam dan terpublish, maksudnya itu bisa didengar di sosmed, bisa didengar di platform musik, itu ada 2 lagu. Ada 2 lagu. Ini untuk selama solo ya? Ya. Jadi ibaratnya karya-karya itu tetap tersalurkan lah gitu. Kak cukup lama berarti dari 2022 dan sekarang 2024. Wah, aja kira tuh bisa kali ya sebulan produksi 5 single gitu. Bisa aja sih sebenarnya. Gimana caranya? Ya ada lagunya, cari studio rekaman, udah tinggal rekam. Mungkin nggak Kak? Bisa aja. Pernah nggak ngelakuin hal-hal yang kayak gitu? Kalau moodnya lagi oke tuh, ya gitu. Cuma Bisa kan, aja ya? terkadang dengan indie ini memang resikonya tuh segala sesuatunya memang kita harus lakukan sendiri. Gitu. Ya kadang kan nggak semua teman-teman band itu yang maksudnya yang apa namanya, yang bisa dengan mudah rekaman kapan saja gitu. Kecuali mungkin band-band yang emang jadwal panggungnya padat ya, income bandnya juga udah gede ya gitu. Jadi mereka mungkin gampang gitu. Manajemennya ya. Jadi apa namanya, itu semua ya tergantung kemampuan dari talentnya gitu. Apakah dari segi materi lagu dan materi finansial gitu. Cukup. Nah gitu, karena memang untuk produksi itu kan memang butuh biaya. Kecuali kita punya semua nih. Tinggal gas doang Nah, ya kan? tinggal gas, tinggal ngejreng jadi deh lagu ya kan. Jadi gitu ya. Jadi ya itu dia. Yang paling penting tuh gimana caranya agar teman-teman muda di Pekanbaru tuh tahu gitu loh kalau ternyata Pekanbaru ini punya banyak kok. Mereka mau apa? Mereka senang apa gitu. Misalnya senang pop atau senang reggae, itu ada kok semuanya di Pekanbaru. Ada. Tuh, jadi ada yang nggak ada mungkin K-pop deh kayaknya. Belum ya? Belum tapi ada. Untuk dance K-pop kayaknya udah cukup banyak ya. Tinggal Kalau yang ngedance ya, tapi yang kalau muncul sebagai boy band atau girl band ala K-pop gitu mungkin kayaknya belum ada deh. Oke, kita tunggu ya. Mana tahu ada ntar mampir juga nih. Karena kan itu ya salah satu bentuk kreativitas juga kan. Yang penting intinya berkarya gitu kan. Betul. Cuma emang yang paling banyak itu ya band, grup gitu. Apakah akustik, apakah memang full band. Banyak banget. Di Pekanbaru banyak sekali. Wadah yang sepertinya kurang. Jadi kita, saya dan teman-teman tuh kurang terekspos. Iya. Memang PR itu. nih kayaknya nih ya untuk kendalanya media, itu ya? kita kurang terekspos gitu. Karena dari segi potensi Pekanbaru ini sebenarnya nggak kalah sama kota-kota lain gitu. Karena ketika saya di Jogja dulu, teman-teman dari Pekanbaru itu yang punya band ini cukup terkenal gitu loh. Berarti kan kita bisa gitu kalau memang tempatnya memungkinkan. Anak-anak Pekanbaru ini bisa gitu, bisa banget bersaing gitu ya, loh. Pokoknya asal wadahnya ada, pasti ini bisa naik ya, ya. Adiko ya. Karena penikmat musik itu
Pasti ada kok. Hmm, Marketnya itu ada. Apapun Masing-masing genrenya, ada. insya Allah marketnya itu pasti ada. Ada Pasti semua ada. ya. Kak Diko, tapi just sedikit penasaran ya. Selama Kak Diko jadi musisi, ada hal-hal out of the box yang terjadi nggak Kak? Entah itu hal Misal- konyol ataupun hal-hal di luar nalar gitu. Terserah deh, apapun deh. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Mungkin pernah kepleset dari panggung waktu lagi manggung atau Oh ada, gimana? kalau kayak gitu sering tuh dulu-dulu tuh. Wah, Panggung jebol gitu-gitu ada. Wah. itu di mana? Ingat nggak? Di Stadion Hang Tuah. Oh my gosh. Tahu nggak Stadion Hang Tuah? Di mana ya, jalan apa ya? Stadion Hang Tuah itu di depan Masjid Agung Anur. Sekarang udah jadi halaman masjid kan. Oh Nah, iya. dulu di situ Oke. zaman-zaman aku SMA tuh dulu ada stadion di situ Mm, namanya mm, Stadion Hang Tuah. Terus ada event namanya kalau nggak salah tuh Hang Tuah Son gitu. Hang Tuah Son waktu itu ya. Nah, bandku main. Eh, Nah, ketika aku ngelompat, panggung jebol. oh my gosh. Jadi ngebayangin gimana. Radio People. Jadi kalau teman-teman yang ingat Mm-mm. saat itu ya itu Hang Itu- Tuah Son itu. Itu emang paling out of the box ya. Rada-rada konyol sedikit tapi jadi Eh, pengalaman berharga gimana Bang? Ya jadi bahan ingatan sama teman-teman yang ada pada saat itu gitu. Oh, yang dulu jebolin panggung ya Diko gitu. Sampai sekarang akhirnya diinget terus ya Kak Diko ya. Ya, Aduh, nggak berasa nih. Ternyata kayaknya udah hampir mau jam 16. oh Udah ya. jam 4 ya. Dan bentar lagi Kak Diko juga bakal hadir di Sore Ceria Pro 2 nih, Radio People. Terakhir deh Kak Diko ya. Mm-mm. Terakhir, target kedepannya apa sih? Kan udah rilis 2 single. Udah meriliskan 2 single lagu nih ya. Ada target ke depan sama harapan-harapannya apa nih Kak Diko? Kalau target pribadi, enggak lah, saya lebih apa ya, mencakup keseluruhan ya. Oke, Harapan-harapannya itu semua teman-teman musisi yang ada di Pekanbaru tuh maju, bisa dikenal di seluruh daerah Indonesia lah gitu. Amin, kita doain. Karena kita selalu mendatangkan artis-artis nasional Mm-mm. dan itu penontonnya udah pasti ramai banget gitu kan. Mm-mm. Kapan gitu kita anak Pekanbaru yang diundang ke sana? Tuh, Itu bener. itu harapannya sih, harapan banget, bener-bener jadi harapan karena itu tadi kembali ke Pekanbaru ini punya potensi yang sebenarnya nggak kalah kalau memang benar-benar diberi wadah. Iya, kalau diberi panggung gitu ya. Ada panggungnya gitu. Itu sih harapannya. Oke, cukup. Ada tambahan lagi harapan yang lain seperti mungkin untuk diri sendiri supaya mungkin punya nambah single lagi tahun depan atau tahun ini mau produksi atau gimana? Kalau nambah single tuh insya Allah Ada? pasti ada. Wah, Ya satu-satu lah. pengen sih sebenarnya dia tuh ngupas ya single dari Kak Diko ini, tapi ini udah ada segmennya sendiri. Nanti di Sore Ceria Radio People, Kak Diko bakal ngupas lebih tuntas lagi ya untuk single terbarunya seperti apa nih. Jadi untuk kamu yang penasaran seperti apa pembicaraan ataupun obrolan mengenai single Kak Diko, nanti jangan lupa nonton ya di Pro 2 Pekanbaru YouTube channelnya. Dan di sana nih kamu bisa lihat kupas tuntas pokoknya. Oke deh. Thank you ya Kak Diko sudah hadir hari ini di podcast Sama-sama. Radio Talk. Dan thank you juga untuk kamu yang nonton. Bye!